Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya. Pagi. Wah, bersuka cita pagi hari ini. Yang bersuka cita boleh bilang amin. Amin. Iya dong, tadi semangatnya luar biasa. Nah, selamat memberi persembahan. Saya percaya pagi hari ini kalian sudah diberkati lewat pujian, lewat penyembahan yang luar biasa pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bulan ini ada tentang bulan pelayanan. Siapa yang sudah ikut pelayanan? Boleh katakan nggak apa-apa, nggak berdosa kok kalau nggak ikut belum ikut pelayanan. Mau asyar, mau greeter, mau PAW. Oke, terima kasih. Sudah ikut semuanya? Ada yang belum? Masih belum? Gak apa-apa ya. Bertahap nanti kita belajar ya. Kita mau mau meningkat lebih lagi, bertumbuh lebih lagi ya. Puji nama Tuhan. Nah, pagi hari ini ada banyak. Setiap kita bersemangat, yang bersemangat katakan amin. Amin. Dalam bulan ini kita belajar tentang sesuatu dari kehidupan daripada jemaat mula-mula. Dari jemaat mula-mula. Ada banyak hal lewat pelayanan, lewat kehidupan mereka. Kita mau melihat sesuatu yang luar biasa dari kehidupan daripada jemaat mula-mula. Sehingga boleh menjadi contoh dan boleh menjadi teladan buat kita semua. Kalau kita melihat jemaat mula-mula itu satu jemaat yang bertumbuh dengan luar biasa. Mereka bukan bertumbuh hanya secara mereka bertumbuh bukan hanya secara mereka rajin ke gereja, tetapi kuantitasnya mereka pun bertambah dan bertambah. Tetapi di jemaat mula-mula bukan berarti mereka nggak ada tantangan, nggak ada halangan, nggak ada masalah ada. Mereka berhadapan dengan tantangan, tetapi mereka tetap bertahan di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini ada satu tema yang Kak Feni mau bawa buat kalian, yaitu keep going. Oke. Keep going. Artinya apa? Kamu tetap terus berjalan, tetap semangat, gak boleh nyerah, gak boleh mundur, tetap jalan, tetap berjalan. Bilang sama kiri kananmu, ya kita tetap berjalan, kita tetap maju, gak boleh mundur. Oke. Gak boleh mundur loh ya. No turning back pokoknya kalau ngiring Tuhan. Tetap jalan. Nah, ada banyak anak-anak muda, mereka itu semangat ketika memulai sesuatu. Siapa yang seperti itu? Wah, kalau ada sesuatu yang baru, wah pengen semangat banget. Mungkin di awal tahun kalian semangat untuk apa? Aku mulai tahun ini mau olahraga. Ada yang punya seperti itu? Awal tahun semangat, aku mau olahraga. Tahun ini pokoknya aku akan mau olahraga. Apalagi semangat apa? Semangat baca Alkitab. Awal tahun kita udah punya kita udah bikin rencana. Wah, aku mau baca Alkitab mulai dari Mazmur deh. Atau mulai dari Amsal gitu ya. Semangat kita mulai sesuatu. Bahkan di awal tahun kita semangat untuk apa? Semangat untuk pelayanan. Wah, pokoknya semua pelayanan kita ikuti. Mau kameramen, mau orang video, mau kita usher, greeter, bahkan sampai kita mau daftar PAW. Semangat kita kita untuk memulai sesuatu. Tetapi sering terjadi beberapa minggu kemudian kita mulai sibuk dengan ujian, kita mulai sibuk dengan kegiatan kita di sekolah, ekstrakurikuler pun kita ambil semua. Kesibukan mulai menimpa kehidupan kita. Mulai kegiatan-kegiatan, ada UTS, semuanya sudah mulai numpuk. Mulai apa? Akhirnya udah mulai capek gitu ya. Udah capek, rasanya sudah nggak punya waktu. Kenapa? Terlalu banyak kegiatan yang kita ambil. Dan terakhir mulai apa? Mulai bosan. Akhirnya yang terjadi apa? Kita berhenti di tengah jalan. Yang awalnya semangat olahraga, akhirnya bulan kedua capek, bosan, lelah gitu ya. Ada yang seperti itu? Ada yang apa? Semangat baca Alkitab. Semangat tapi karena capek mulai lelah, pulang sekolah dengan tumpukan PR-nya banyak, kegiatannya banyak, kamu harus lakuin itu. Akhirnya nggak jadi deh baca Alkitab deh. Satu ayat itu untung-untungan 1 minggu. Untung-untungan Alkitab itu dibuka dalam 1 minggu. Nanti hari Minggu baru buka Alkitab. Tetapi dalam kehidupan rohani, Tuhan tidak hanya melihat bagaimana kita memulai segala sesuatu, tetapi bagaimana kita tetap setia
menjalankannya. Demikian halnya yang dilakukan oleh siapa? Oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Kita mau baca satu ayat. Boleh lanjut, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Oke. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat mula-mula, mereka bukan hanya semangat pada waktu awal, semangat pada waktu mereka memulai. Tetapi mereka terus melakukan itu setiap hari. Mereka tetap terus melakukan itu setiap hari. Mereka tidak berhenti di jalan. Mereka tetap terus berjalan. Mereka tetap terus terus maju. Sekalipun pada saat itu ada banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Tetapi mereka lakukan itu. Mereka tidak berhenti. Firman Tuhan berkata yang Kak Feni taruh dengan tulisan warna merah tadi. Mereka bertekun. Mereka bertekun. Kata ketekunan atau tekun atau bertekun ini boleh lanjut. Kata bertekun kita mau lihat apa sih artinya ketekunan. Masih di slide sebelumnya. Apa tidak ada? Lanjut. Oh, tidak ada di situ ya. Kak Feni bawa ya. Ya, thank you. Oke. Kata bertekun kita mau melihat orang jemaat mula-mula saat itu mereka bertekun. Mereka bertekun artinya apa? Sikap mereka tetap setia. Mereka nggak berhenti di tengah jalan. Mereka terus setia, tidak menduakan Tuhan mereka. Dan apa? Dan mereka terus melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Mereka nggak setengah-setengah ketika mereka melayani Tuhan. Ketika mereka mengiring Tuhan, mereka nggak setengah-setengah. Mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati mereka, tanpa paksaan. Dan apa? Tidak menyerah. Mereka tetap keep going. Mereka tetap terus maju. Mereka tidak menyerah. Walaupun mungkin ada saatnya mereka lelah. Mereka capek. Tetapi mereka memutuskan untuk apa? Untuk tidak menyerah. Dan tidak meninggalkan atau tidak berhenti di tengah jalan. Mereka melakukannya dengan tuntas. Mereka menyelesaikannya dengan baik. Mereka tidak menyerah. Walaupun apa? Walaupun mereka harus berhadapan dengan kesulitan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Kau yang punya kuasa. Mereka tetap jalan, mereka tetap percaya, mereka tetap yakin sama Tuhan. Mereka nggak menyerah. Tantangan yang mereka hadapi pada zaman itu, kekristenan pada zaman itu gede, besar. Tetapi apa? Mereka tidak menyerah. Jadi kita mau melihat ketekunan di sini artinya apa? Tetap berjalan bersama Tuhan. Terus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti Kak Matthew bilang tadi, kita belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun keadaan itu enggak semudah yang kita bayangkan. Tidak selalu mudah ketika kita melakukan apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam pelayanan kita. Tetapi kita mau belajar tekun. Siapa yang mau belajar tekun? Orang-orang tekun sekarang sulit dicari ya. Hari-hari ini. Aduh, udah mau di jalan udah capek aja. Udah mulai lelah aja. Akhirnya apa? Yang dia kerjakan mungkin di awal semangat. Akhirnya gak selesai. Karena apa? Dia berhenti di tengah jalan. Ada 3 yang kita belajar dari jemaat mula-mula. Bagaimana mereka tetap keep going dalam pelayanan mereka. Mereka tetap tetap terus berjalan, gak pernah menyerah, gak pernah berhenti di dalam pelayanan mereka. Lewat ayat yang sudah kita baca tadi. Firman Tuhan di sana berkata apa? Mereka bertekun dalam apa? Pengajaran daripada rasul-rasul. Yang pertama, mereka keep going in the word.
Mereka tetap apa? Mereka bertumbuh di dalam firman mereka kepada Tuhan. Nomor 1, ya. Mereka tetap bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran daripada rasul-rasul. Mereka tidak berhenti untuk belajar firman Tuhan. Siapa yang masih baca firman Tuhan setiap hari? Ada 1, 2, 3, 4. Gak apa-apa, jujur saya enggak. Masih ada yang baca Alkitab. Kita belajar. Satu hari mungkin 1 ayat deh. Atau kalian belajar Amsal deh. Mulai dari Amsal. Hari pertama Amsal 1 sampai Amsal 31. Wah, jadi kan setiap hari ada itunya kan. Kalau aduh kepanjangan rasanya ya. Tetapi kalian, dasar dari sebuah pelayanan, kita harus paham tentang firman Tuhan. Kita akan tetap bertahan di dalam kita melayani Tuhan. Karena apa? Kita tahu dasar semuanya itu adalah firman Tuhan. Iman yang kuat dibangun dari firman yang terus kita dengar dan firman yang terus kita hidupi. Kita belajar melakukan firman Tuhan itu. Kita jangan pernah berhenti membaca firman Tuhan. Oleh karena itu saya percaya pelayanan daripada jemaat mula-mula lahir dari fondasi firman, bukan hanya semangat-semangat di awal, tetapi mereka tetap terus dan terus belajar firman Tuhan. Dari Rasul Petrus, dari Rasul Yohanes, kita belajar. Mereka tetap bertekun, mereka tetap semangat belajar firman Tuhan. Yuk, tanamkan di dalam kehidupanmu. Yes, aku mau tetap keep going dengan firman Tuhan. Walaupun kadang ngantuk, tetap semangat. Paling tidak 1 hari itu ada 1 ayat yang nyantol di kepala kita, oke? Yang kedua apa? Mereka keep going in the community. Ya. Mereka apa? Tetap hidup di dalam persekutuan. Jemaat mula-mula tidak berjalan sendiri. Mereka hidup di dalam persekutuan yang erat. Contohnya seperti ini. Orang kalau main musik kayak tadi gitu ya. Supaya mungkin kita akan kedengarannya lebih enak, lebih high, lebih itu. Yang main gak cuma 1 orang, tetapi masuk di dalam satu komunitas. Masuk di dalam satu kumpulan, persekutuan. Ada yang main drum, ada yang main gitar, ada yang main apa lagi? Ada yang main keyboard, mungkin akan ada yang main saxophone. Masuk di dalam satu komunitas, di mana di sana mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka saling membangun, mereka saling mendoakan. Kalau di gereja kita ada yang namanya apa? Care. Masuklah di dalam persekutuan itu. Siapa yang sudah ikut care? Ada yang masih belum? Yuk, mari ketua-ketua care. Ini banyak yang belum ikut care. Masuk dalam satu komunitas. Mereka bertekun di sana. Karena saya percaya iman tidak dirancangkan untuk apa? Untuk kita jalan sendiri. Tetapi komunitas rohani akan membuat iman kita tetap on fire, oke? Tetap menyala-nyala. Karena apa? Waktu kamu lemah, waktu kamu capek, ada orang di samping kiri, samping kananmu yang akan ayo semangat rek, ayo tetap kuat. Ada orang yang di samping kiri kananmu yang akan tetap terus mensupport engkau, membantu engkau. Oleh karena itu, yuk kita mau belajar tekun. Kita nggak boleh menyerah di dalam apa? Kita tetap berjalan, tetap bergabung di dalam satu persekutuan atau satu komunitas. Dan yang bagian terakhir, jemaat mula-mula mereka keep going in prayer. Mereka tetap apa? Mereka tetap berdoa. Doa adalah kekuatan jemaat mula-mula. Mereka tetap terhubung dengan Tuhan. Kekuatan kita dapat bukan ketika kita jauh daripada Tuhan. Kekuatan kalian dapat ketika kalian dekat dengan Tuhan. Akan sia-sia pelayanan kalian di atas mimbar. Akan sia-sia pelayanan kalian dimanapun pelayanan kalian. Tapi kalau kalian jauh daripada Tuhan, semuanya akan sia-sia. Kalian akan capek, benar-benaran capek, lelah, benar-benaran lelah. Tetapi kalau kamu tetap ada di dalam Tuhan, tetap bangun hubunganmu lewat doamu kepada Tuhan. Waktu kamu lelah, kamu ingat ada Tuhan. Bangun hidupan doamu. Kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh jemaat mula-mula. Mereka hidup di dalam kehidupan doa mereka.
Ketika mereka berhadapan dengan tekanan, mereka berhadapan dengan ujian, mereka apa? Mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Ada satu contoh, mungkin Kak Feni nggak kasih ayatnya, dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 di situ menceritakan bagaimana Yohanes dan Petrus itu ditangkap. Mereka harus berhadapan dengan mahkamah besar gitu ya. Tetapi kita melihat hasil daripada doa orang-orang jemaat-jemaat Tuhan saat itu. Petrus dan Yohanes itu bisa dilepaskan. Itu karena apa? Hasil daripada doa. Oleh karena itu, jangan berdoa cuman waktu kamu butuh sesuatu, kamu datang sama Tuhan. Tetapi mari jadikan doa itu sebagai apa? Gaya hidup. Orang yang terus berdoa akan memiliki kekuatan untuk tetap terus berjalan. Jadi ketika kamu berhenti berdoa, kekuatanmu itu hilang. Oleh karena itu, pagi hari ini Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat, orang yang paling jago nyanyi, orang yang paling jago main musik, orang yang paling jago multimedia. Tetapi Tuhan mencari orang yang tetap keep going, orang yang tetap terus berjalan bersama dengan Dia. Jadi apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap tekun, lakukan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Sekalipun mungkin kamu, Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah. Tetapi hari ini kapasitasmu Tuhan akan perbesar ketika kamu tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan aku kok kayak gini, serahkan hidupmu sama Tuhan. Tekun, tetap setia dengan Tuhan. Kak Feni mau akhiri dengan ayat ini dalam Ibrani. Mungkin ini sudah dibawa di EYC. Tapi firman ini sangat memberkati. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 1 dan ayat 1, 2, 3. Bagaimana supaya apa? Supaya kita tetap bertekun. Bagaimana supaya kita tetap tekun, kita tidak menyerah, kita tidak mundur daripada Tuhan. Ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan apa? Dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Supaya kita tetap tekun. Ayat 2. Ayat 2, slide selanjutnya. Marilah kita melakukan dengan apa? Mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Selama kamu tetap memandang Yesus, saya percaya kalian akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kalian memandang manusia, kamu cuma akan lihat kekurangannya dia. Kamu cuma akan lihat kelemahannya dia. Kamu akan capek lihat kekurangannya orang. Tapi kalau kamu tetap memandang Yesus memandang apa? Memandang kebaikan dia. Memandang kasih setianya Tuhan. Memandang salibnya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Itulah yang akan membuat kita tetap terus berjalan. Dan kita mulai melihat ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Anak muda gampang lemah dan gampang putus asa. Karena apa? Yang mereka lihat, yang mereka ingat adalah sesuatu yang duniawi. Ada sesuatu yang mungkin yang kamu lihat, wah kok dia lebih hebat dari aku, kok dia lebih kaya daripada aku. Itu yang kita lihat, itu yang kita ingat. Sehingga apa? Kita gampang lemah. Kita gampang putus asa ketika kita melihat diri kita. Ketika kamu lihat keluarga kita, kok keluargaku kayak gini ya, gak kayak keluarganya dia ya. Kamu mulai mundur dari pelayanan. Kayaknya aku gak layak deh melayani di GPDI Elohim, apalagi di GC. No, yuk kita belajar. Pandang Yesus. Ingat bahwa Yesus mengasihi kalian. Amin. Kalian gak akan pernah nyesel kalau kalian melayani Tuhan. Kalian gak akan pernah menyesal ketika kalian mengiring Yesus. Amin. Oke, pagi hari ini yuk belajar tekun. Gak boleh menyerah. Bilang sama kiri kananmu, keep going. Gak boleh nyerah. Gak boleh nyerah. Gak boleh putus asa. Gak boleh mundur. Tanya dong kiri kananmu, kamu lagi capek gak sih? Tak pijiti pokoknya. Oke.
Hari ini Kak Feni cuman bilang ada orang di sekeliling kalian yang akan membantu kalian. Ada orang di sekeliling kalian akan menolong kalian. Bahkan ada Yesus. Firman Tuhan berkata, dia loh yang tekun dengan tekun Yesus itu buat saya dan saudara. Oleh karena itu yuk gak boleh nyerah. Tetap jalan. Keep going pokoknya ya.